Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 3333240048 dari kelompok 15 tutorial statistika 2 shift 1. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial statistika 2 shift 1. Baik, langsung saja kita ke tugasnya. Nah, di sini terdapat 5 persoalan tugas mingguan yang ada di shift 1. Mana untuk mengerjakan nomor 1 sampai 4 ini kita kerjakan menggunakan Word, sedangkan nomor 5 kita kerjakan di software RStudio. Baik, langsung saja kita kerjakan nomor 1 sampai 4 terlebih dahulu. Nah, ini karena saya sudah mengerjakannya, jadi saya akan menjelaskan ulang ini persoalan yang sudah diberikan tadi. Nah, untuk nomor 1 itu, mana jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Untuk jawabannya sendiri adalah uji hipotesis merupakan teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengecek benaran suatu dugaan atau pernyataan dengan bantuan data. Pada penelitian terdahulu dijelaskan bahwa hipotesis pada dasarnya adalah anggapan sementara yang belum tentu benar, sehingga perlu diuji. Melalui uji hipotesis, peneliti ini memakai data sampel untuk mewakili populasi lalu menarik kesimpulan apakah dugaan tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh sebab itu, uji hipotesis membantu peneliti untuk mengambil keputusan secara ilmiah berdasarkan data bukan hanya sekedar perkiraan saja. Lalu dalam penerapannya, uji hipotesis ini melibatkan dua pernyataan utama, yakni hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif atau bisa disebut H1. Di mana peneliti ini kemudian menetapkan tingkat signifikansi, menghitung nilai uji statistik dan memberikan hasilnya untuk menentukan lulusan observ. Mana jika hasil menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Sebaliknya, jika tidak ada perbedaan yang signifikan, maka H0 ini diterima. Gimana proses ini menunjukkan bahwa kesimpulan yang diambil ini benar-benar didukung oleh data dan bukan terjadi secara kebetulan. Baik, lanjut kita ke soal yang nomor 2, di mana kita perlu menyebutkan dan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Di mana langkah-langkahnya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu adalah merumuskan hipotesis H0 dan juga H1. Dimana pada tahap awal adalah menentukan hipotesis, di mana H0 ini umumnya menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan, sedangkan H1 menyatakan sebaliknya. Lalu yang kedua adalah menetapkan signifikansi atau apa, di mana langkah berikutnya adalah menentukan tingkat signifikansi sebagai batas kesalahan yang masih bisa diterima, biasanya 5% atau 1%. Di mana nilai ini digunakan untuk menilai apakah hasil pengujian cukup kuat untuk menolak hipotesis nol atau tidak. Lalu yang langkah yang ketiga adalah menentukan dan melakukan perhitungan uji statistik, di mana peneliti ini memilih metode uji statistik yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian, seperti uji T dan uji atau ANOVA. Lalu lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai statistik yang akan digunakan dalam ujian hipotesis. Nah, langkah selanjutnya atau langkah yang keempat itu adalah menghitung statistik uji menggunakan parameter sampel. Di mana untuk menghitung nilai statistik uji, misalnya uji T atau berdasarkan data sampel yang diperoleh. Nah, lalu nilai ini dibandingkan dengan nilai kritis atau tingkat signifikansi untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima. Nah, selanjutnya, untuk nomor 3 ini, kita sudah menjelaskan perbedaan antara left Taylor left Taylor test, left Taylor test, right Taylor test, dan juga two Taylor test. Di mana left Taylor test sendiri atau uji statistik sendiri ini bisa digunakan ketika hipotesis alternatif pada satu menyatakan bahwa nilai parameter lebih kecil dari nilai tertentu, di mana daerah penolakan H0 berada di sisi kiri kurva distribusi. Artinya, H0 akan ditolak jika hasil perhitungan jatuh pada bagian kiri yang ekstrim.
Ini biasanya digunakan saat ingin membuktikan adanya penurunan atau nilai yang lebih kecil dari standar. Lalu yang kedua adalah right tail test atau uji satu sisi kanan. Yang dimana uji ini balikan dari left tail test. Di mana uji ini digunakan ketika H1 menyatakan nilai parameter bahwa nilai parameter lebih besar dari nilai tertentu, di mana daerah penolakan H0 ini berada di sisi kanan kurva. Jadi H0 ini ditolak jika nilai uji berada di bagian kanan non-oke. Nah, uji ini dipakai ketika ingin membuktikan adanya peningkatan atau nilai yang lebih besar dari acuan atau dari data yang sudah ada. Lalu yang ketiga adalah two-tailed test atau uji dua sisi. Di mana uji ini digunakan ketika H1 menyatakan adanya perbedaan, baik lebih besar maupun lebih kecil, atau tidak spesifik adanya. Di mana daerah penolakan H0 ini berada di kedua sisi kurva, yaitu kiri dan juga kanan. Artinya, H0 akan ditolak jika nilai uji berada di salah satu sisi ekstrem tersebut. Nah, uji ini biasanya digunakan ketika peneliti hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tanpa menentukan arah. Baik, selanjutnya nomor 4. Di sini pertanyaannya adalah, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh yang pertama, itu adalah menguji efektivitas metode belajar, yang dimana seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah belajar dengan video lebih efektif dibanding membaca buku. Lalu ia membuat hipotesis, H0 jika 0 tidak ada perbedaan hasil belajar dan H1 video lebih efektif. Nah, setelah mencoba kedua metode dan membandingkan nilai ujian, dia selanjutnya melakukan uji statistik. Jika hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya metode video ini lebih efektif. Lalu untuk contoh yang kedua adalah menguji kualitas produk makanan atau minuman. Misalnya, sebuah warung ingin tahu apakah resep baru lebih disukai pelanggan dibandingkan resep lama. Untuk hipotesisnya itu H0 ini tidak ada perbedaan tingkat kepuasan, sedangkan H1 itu resep baru lebih disukai. Di mana warung tersebut kemudian mengumpulkan data dari pelanggan. Contohnya itu rating atau juga survei. Kemudian diuji secara statistik. Jika hasilnya signifikan, maka resep baru benar-benar lebih baik, bukan hanya sekedar perkiraan atau keputusan saja. Baik, untuk soal nomor 5 kita kerjakan di software RStudio. Untuk nomor ini soalnya itu adalah sebuah perusahaan produksi gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel 1020 gram. Ketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, kita disuruh menguji apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berada dari standar perusahaan atau tidak. Menggunakan tutel. Baik, sudah kita ke softwarenya. Nah, di sini saya sudah membuat sintaksnya, jadi saya akan menjelaskannya. Nah, angka pertama teman-teman menentukan hipotesis yang akan digunakan, yaitu H0 dan juga H1. Untuk nilainya sendiri adalah 1000. Untuk H0 itu adalah nilainya 1000, yang dimana produk gula pasir memiliki berat rata-rata 1000 gram per kemasan, sedangkan H1 itu adalah nilainya juga sama 1000, mana produk gula pasir tidak memiliki berat rata-rata 1000 gram per kemasan. Lalu langkah selanjutnya teman-teman menginput data yang diketahui pada soal yang tadi, yang nomor 5 tadi. Nah, untuk M-nya adalah 1000, lalu untuk X bar-nya sendiri adalah 1020, untuk sigma-nya atau standar deviasinya 60, untuk M-nya atau sampelnya itu adalah 36. Nah, selanjutnya teman-teman mencari nilai statistik uji set. Nah, langsung saja teman-teman di sini running terlebih dahulu.
Hmm. Lalu yang langkah yang ketiga, langkah yang ketiga juga dia menunjukkan. Nah, dapat diketahui untuk nilai Z-nya sendiri didapatkan adalah sebesar 2. Nah, langkah selanjutnya atau langkah yang keempat, kita mencari nilai kritisnya. Nah, tadi kan di soal kan diketahui bahwasanya signifikansinya adalah 5%. Oleh karena itu, alfanya adalah 0,05. Jadi langsung saja kita running juga. Nah, dapat diketahui bahwasanya kan nilai Z-nya ini kan 2. Ini 2 ini berada di luar batas nilai kritis. Ini kurang dari sama dengan 1,959964. Yang dimana bahwasanya berat rata-rata produk gula pasir tidak sama dengan 1000 gram per kemasan pada tingkat signifikansi 5%. Baik, mungkin cukup segitu tugas mingguan dari tutorial statistika 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.